dikasihi Kristus Tuhan kita, sebelum kita memasuki ibadah pertanyaan remaja Kamis 26 Juni 2020, kita berdoa saat teduh dimulai. Amin. Kita buka ibadah kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak. Dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk anak-anak kami remaja, pelajar sidik, tertulis di Kisah Para Rasul pasal yang kelima, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapat dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak kami remaja, pelajar sidi yang kami kasihi di dalam kasih Kristus Tuhan kita, dengan jelas dan diperjelas Tuhan konteks ini, Tuhan membiarkan kisah pasangan suami istri. Pasangan suami istri atau disebut pasutri yang malang dan sungguh malang nasib. Karena diperdengarkan melalui penjelasan kisah para rasul yang dinyatakan di dalam pasal 5, di mana kita sama-sama tadi mendengar dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Hingga pada saat ini sekarang juga pun inilah permulaan tentang cara hidup jemaat mula-mula yang mereka sungguh dengan rela hati selalu berbagi dengan orang lain, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Padahal yang kita ketahui
dalam kebersamaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi orang percaya, menjadi orang yang hidup, yang selalu berbuat tidak akan pernah mendustai Tuhan Allah. Inilah menjadi masalah. Permasalahan dikarenakan sulitnya ekonomi akibat COVID-19. Semua menjadi permasalahan yang selalu membayang-bayangi dan mengejar-ngejar kehidupan kita sebagai masyarakat. Dalam praktek yang tidak menyukai kehadiran mereka sebagai orang percaya. Yang harus kita dapati dalam kesimpulan di dalam konteks ini, supaya kita mampu bertahan menjalankan hidup dan sikap kita kebersamaan dengan Tuhan, selalu berbagi, menunjukkan ciri keimanan kita di hadapan Tuhan dan di sekitar kita. Kalau di dalam bahasa Batak, filsafah orang tua kita yang dulu mengatakan, Marjeama si Ananias dohot si Sapira nasai manggabu si debata. Marjeama manusia molo sai holan marguru tu dirina. Karena persoalan pasangan suami istri yang disebut tadi adalah Ananias dan Sapira, semua orang menjual segala kepunyaan mereka, dibawa kepada para rasul untuk dibagikan dengan secara merata. Namun ternyata Ananias dan Sapira memiliki kebobrokan pemikiran yang tidak disukai oleh Tuhan. Inilah yang menjadi contoh untuk kita. Kalau kita disebut sebagai remaja, kalau kita disebut sebagai pelajar sidi, tentu yang harus kita raih dan memiliki metode dan praktek kehidupan kita menjadi perbuatan yang membuat kegembiraan Tuhan. Karena jelas di dalam ayat 3 dan ayat 4 oleh Petrus yang kemudian mempertanyakan perbuatan mereka yang diperbuat oleh Ananias, yang diperbuat oleh Sapira, sama dengan yang dinyatakan di dalam ayat 7. Kita semua tahu bagaimana akhir hidup Sapira, juga mati karena persekongkolan dia, Sapira, dengan Ananias mendustai Allah. Sama halnya dengan kita, kalau kita disebut sebagai remaja dan pelajar sini, tidak akan diperbolehkan untuk
mendustai Allah, mendustai orang tua sebagai Allah yang kita percayai. Orang tua kita itu Allah yang hidup. Karena perbuatan dosa seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias sungguh sangat luar biasa kebobrokan parangannya untuk mendustai Tuhan Allah. Sekarang dipertanyakan, konteks ini menjadi motivasi kepada kita. Apakah kita dapat dan mendapatkan sesuatu contoh godaan di masa COVID-19 ini? Dan kita harus diperhadapkan pada saat ini oleh COVID-19, kemungkinan terjadi sesuatu dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menambah berbuat dosa dan tidak pernah takut kepada Tuhan. Posisi kita sebagai remaja dan pelajar sini diajak untuk mengambil bagian menjadi orang yang kuat di dalam iman, orang yang baik dan dibanggakan oleh Tuhan dan orang tua kita. Apakah kita bisa mempelajari kisah Ananias dan Safira ini? Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa kita agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, penyertaan Tuhan untuk memperbaharui cara-cara kita, parangai kita menjadi daupa yang harum di mata Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, firman-Mu yang mengenyangkan kami. Biarlah firman-Mu ini dan Engkau ya Tuhan kami selalu tetap berada di dalam perjalanan hidup dan aktivitas kami. Engkau tahu Tuhan, anak-anak-Mu remaja, anak-anak-Mu pelajar CD ini yang masih murah tergoda oleh zaman yang selalu berubah-ubah, murah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan iblis, godaan-godaan maksud orang yang jahat. Sertai kami Tuhan dengan kuasa-Mu untuk memampukan kami sebagai anak-anak-Mu remaja, pelajar sini menjadi keharuman di mata Tuhan dan di masyarakat kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pakailah kami, anak-anak-Mu ini, menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memampukan kami melakukan segala kebaikan, dan jauhkan kami Tuhan melakukan pendustaan kepada Tuhan, kepada orang tua kami, dan kepada saudara-saudara kami. Mohon ampun ya Tuhan Allah kami akan segala dosa yang kami lakukan
bungkuslah kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, agar Tuhan menambah kami seturut apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 2. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.